tugas yang akan saudara selesaikan. Yang kedua desain beton ya. Itu sudah saya ini kan share di e-learning. Ada juga saya temukan ada satu video yang bagus sekali di internet itu yang terkait dengan struktur beton terutama yang desain beton itu bagus sekali ada videonya. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Nanti file subnya saya akan share dan untuk step by stepnya ya kalau di video itu karena sudah dibuat orang ya tinggal Anda ulang-ulang saja ya. Ya bagus sekali itu anunya. Dia buat secara manual itu dengan Excel dan satu lagi dengan SAP ya. Nah, bagus sekali untuk beton. Untuk bajanya mungkin nanti akan saya jelaskan terkait dengan contoh yang kita buat minggu kemarin ya. Iya. Oke, sebentar. Mana ini kamera yang lain nih? Ini masih ada yang belum on kameranya. Nanti kalau tidak ada kameranya, saya anggap tidak hadir. Atau saya nanti remove dari grup, dari kuliah nih. Saya bilang kemarin, saya selalu ingatkan terus, kuliah kita ini walaupun online, tetap tatap muka. Ya, jangan kau pikir online itu cuman natap layar ya. Saya tidak mau natap layar aja nih. Tidak ada orangnya nih. Entah kamu udah gabui. Kalau saya nanti offline, kamu repot semua nanti. Daripada sama-sama repot, lebih baik ini dulu sementara nanti mungkin yang untuk offline-nya mungkin dengan Pak Anton aja offline-nya ya. Karena itu membahas masalah tugas besar ya. Tugas besar itu harus offline karena mungkin perlu Anda tanya langsung. Kali ini kan masih teori-teori dasar-dasar. Walaupun begitu juga tugas itu sama saja. Oke, saya print screen. Satu. Saya langsung kopikan itu layar pertama, kemudian layar yang berikutnya. Ini Save as kuliah ke ini kuliah ke berapa nih? Keempat ya? Ketiga apa keempat? Keempat ya? Halo? Ada yang ada kuliah hari ini kuliah ke berapa nih? Keempat ya? Oke, bagus. Kuliah keempat. Jadi saya sekali lagi kuliahnya minggu depan. Setelah itu nanti Pak Anton dan nanti terakhir dilanjutkan dengan Ibu Awi dan Ibu Betty mungkin ya, yang kaitan dengan manajemen konstruksi. Oke, saya share dulu ini e-learning ya. Sudah lihat itu e-learning ya. Jadi e-learning ini bahan yang saya share ini pertemuan keempat. Nah ini pertemuan 4 PBTS perencanaan bangunan gedung dan Idris ini ada bahannya. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ini ada lagi desain beton-betulang. Oh ini bukan, ini misalnya ini bukan beton-betulang, ini baja ya. Baja ini misalnya foldernya, coba saya buka dulu. Oh ya portal beton, ini portal beton ya, portal. Kemudian, nah ini sini ada portal baja ya, portal baja. Kemudian ini MPR yang ini, yang MPR yang sekarang ini, yang minggu kemarin ya saya perpanjang lagi ini sampai Sabtu 11 Februari ya. Hari ini sudah saya ini kan apa-apa yang harus Anda perbuat, Anda lakukan dalam tugas yaitu merencanakan struktur baja. Kriteria desainnya harus aman, nyaman, dan ekonomis ya.
Nah, dia ada 3 skenario. Desain pertama, profil didesain berdasarkan gaya dalam masing-masing member tanpa grup desain. Yang kedua, pakai grup desain. Ada 3 grup desainnya. Nah, ada 4 malah ini. Batang atas masing-masing ya, batang bawah, batang vertikal, dan batang diagonal. Ya. Itu kita pilih. Dalam desain sub itu untuk masing-masing grup ini profil apa yang aman, nyaman, dan ekonomis. Kemudian skenario ketiga, profil desain seragam, maksudnya semuanya sama. Nah, kemudian ini ada catatan, ya jelas lah jumlah tipe penampang profilnya ini sama dengan jumlah grup desain. Kalau grup desainnya 4, ya ada 4 macam tipe anunya, karena satu grup ini kan satu profil. Tapi kalau dia seragam ya satu. Tapi kalau yang ini profil desain berdasarkan gaya dalam masing-masing ya sebanyak batangnya gitu ya. Banyak batangnya. Nanti kita akan coba ini salah, bukan 10, ini 11 ya. Saya salah tanggal ini 10, bukan 11. Dan kita akan coba nanti ini anunya sudah ada di sini. Ini sebenarnya contoh yang di sini, ini contoh portal ya, tapi saya akan coba untuk menggunakan ini apa itu, ini nyebutannya untuk menggunakan baja ya. Ini sudah dulu. Oh, saya belum share ya. Oke, nanti saya tambahin share. Mungkin saya share aja di grup ininya yang akan saya bahas. Sebentar dulu. Soal trust. Nah, bukan yang ini. Sebentar. Perencanaan foto select. Loh, mana contoh? Bermanfaat. Taruh. Nah, jadi ngilang aja. Aduh. Nah. Sebentar ya. Kok jadi hilang? Sebentar. Portal baja. Tuh, mana? Apa namanya? Berbakom. Operasi. Sudah. Sudah ya. Kemarin sudah nih. Apa jadi ngilang? Atau select. Seperti itu. Oke, udah.
Aduh. Sudah ada bawah. Oke. Jadi nanti saya anukan tambahkan. Saya pikir sudah saya upload. Jadi sebentar. Jadi kita balik lagi ke sini. Saya akan ini kan coba menggunakan SAP ya. Dengan apa soal yang tadi. Sebentar. Saya ini dulu. Ini apa tuh? Ini kelihatan PowerPoint saya? Halo? Halo? Ya, Pak. Kelihatan ini PowerPoint saya? PowerPoint kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, saya mulai dengan PowerPoint ya. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita tahu dasar ya. Jadi di sistem koordinat global ini seperti ini. Jadi apa yang umumnya seperti ini ya. Nah, tapi kalau di sub dia model yang sebelah kanan. Jadi Z-nya ke atas. X-nya ke kanan, Y-nya ke tegak lurus bidang gambar kita yang kita hadapi tegak lurus tapi dia ke arah dalam gitu ya. Itu. Itu harus diingat. Jadi bukan Y-nya bukan ke atas, Z-nya yang ke atas ya. Ini sistem koordinat macam-macam ya, bisa macam-macam. Ya. Jadi yang sebelah kanan ini yang dipakai untuk sub. Untuk sub. Ini struktur rangka batang, dia terdiri pada titik simpul dan batang. Ya. Ini koordinat yang Anda bisa taruh di mana saja koordinatnya. Kemudian ini koordinatnya bisa di tengah, bisa dipindahkan di salah satu tumpuan. Kemudian komponennya ini ada titik simpul, ada batang. Ya. Yang merah titik simpul, yang biru batangnya. Ini peletakan biasanya di titik simpul pasti ya. Ini namanya join, itu titik simpul. Ini namanya member atau batang. Ya. Support, itu ada pin, sendi, roller. Nah, cara membuatnya seperti itu. Gambar, mula-mula kita gambar titik simpul, kemudian gambar batangnya ya. Itu nomornya, penomornya itu bisa kita sesuai dengan sub, pakai nomor, atau kita kasih inisial. Kayak kemarin ya, Adit. Itu ini ya. Nah, ini bisa juga pakai tabel Excel. Ya, dengan model seperti tipe, name, segala macam. Nanti kita koordinatnya kita masukkan, kemudian langsung copy paste. Nah, ini yang kemarin, jadi kuda-kuda yang ini kan kita bahas. Nah, jadi ini saya akan coba skenario-nya. Batang atas itu semua batang ini sesuai dengan gaya batang yang ada, ya. Kita pakai terserah, kita nanti bisa impor dari sub itu profil-profil apa yang paling ringan. Ya. Kita ambil semuanya, nanti kita auto select, otomatis sub akan memilih profil yang paling ekonomis ya, yang pasti aman ya, aman, nyaman dan ekonomis. Kemudian ini anunya batang-batang beban-bebannya, ini modelnya ini ya, jadi kita buat gridnya dulu. Ini sudah ada filenya sudah jadi, saya akan run nanti saya akan bisa coba juga secara cepat seperti ini ya, cara makainya ya, cara membuatnya. Oke, kemudian ini hasilnya diagram gaya batang atau aksial. Ini ledutannya untuk masing-masing beban ya. Ada load 1, ada load 2, load 3, load 4 masing-masing. Load 1, load 2, load 3 itu bisa kita bisa kita tampilkan di sini. Ini load 1, ini load 2, load 3, ini load 1, load 2, load 3, load 4 ya. Ini hasilnya. Dan ini setelah didesain seperti ini ya. Ini detail lembaran detail itu desainnya seperti ini. Dan ini rasio interaksi, jadi tegangannya itu seberapa efektif gitu. Kalau dia di bawah 1 aman, kalau di atas 1 tidak aman. Tapi kalau terlalu jauh itu berarti terlalu aman. Tapi kalau memang itulah pilihan yang terbaik ya, dibiarin aja gitu. Yang penting dia tidak ada yang merah. Kemudian ini P1-nya contohnya ini kita masukkan. Ini daftarnya, live load segala macam ya, tumpuannya.
ini kita bisa gambarkan. Makanya saya bilang selalu Anda tampilkan ini dari sub. Jangan sampai Anda cuma bilang, oh Pak sudah masuk Pak bebannya. Nyatanya setelah kita cek nanti bisa saja angkanya beda. Ini join load. Ini dead load-nya ini seperti ini ya. Harus tahu. Nah ini untuk beban anginnya ya, baik vertikal maupun horizontal, dibuat tabel biar jelas. Ini hasilnya. Ini profilnya yang dipakai ya. Nah ini anunya. Ini apa untuk kombinasi untuk hitung desainnya. Ini kita pilih ISC LRFD 93 boleh, atau yang sesuai dengan SNI baja kita boleh ya. Tapi kita ambil aja standarnya ini. Kemudian ini kombinasinya harus kita masukkan di sini. Apa kombinasinya? Jangan apa menggunakan ini automatically, ini harus uncheck. Kalau dicek nanti dia nggak ada gunanya nih. Ini akan di override oleh yang automatically generate code based design load combination yang bawaan sub. Kita kan mau kombinasi sesuai dengan soal. Nah ini hasilnya. Jadi rasio tegangan ada, tegangan izin. Jadi yang ada 739, yang izin 1000, jadi aman jadi kira-kira gitu perbandingannya. Nah, nanti ini coba saya save dulu ini. Saya save sebagai PDF. Nanti saya share di grup ya. Pertemuan 3, oke. Ini saya share. Ini saya coba, karena filenya sudah ada, jadi supaya cepat. Nanti saya ini saya cobakan dulu untuk pembuatan model. Jadi biar Anda bisa tahu bahwasanya pembuatan model itu harus hati-hati dan harus kita cek ya, jangan sampai kita tidak cek. Bagaimana cara ngeceknya nanti saya kasih tahu. Ini sebentar, saya share dulu di grup WA ya, jadi biar PBTS ya. Ini saya share yang PowerPoint saya tadi ya di grup PBTS. Coba cek di grup PBTS, itu sudah saya share ininya, file yang saya tayangkan tadi sudah saya share ya. Yang ini sudah saya share di grup WA ya. Ini mana grup WA ini? Nah, ini grup WA ya. Ini sudah saya share. Halo? Halo? Pak. Ini sudah saya share ini anunya. Yang file yang saya tayangkan tadi. Halo? Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Bukan, Anda buka ada di WA Anda itu. Anda download. Masukkan di komputer Anda buka, kita sambil jalan gitu ya. Oke, sekarang saya akan balik lagi ke sini ya. Ini ya. Jadi intinya ini. Nah, buat ini ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, ini intinya begini. Anda buat model ini, intinya ini garis grid ini, garis bantu. Jadi kita ini 0, jadi ini garis Z0 namanya ya. Ini 10 menit lagi. Ini ada garis Z. Ini bisa saya bisa. Insert text. Nah ini ya, yang penting Anda buat yang penting Anda buat garis bantu atau dalam arti grid line ya, grid line
apa? Misalnya Z sama dengan 0. Satu ya. Kemudian Z sama dengan 0,845. Kemudian apa lagi? Mungkin Z1 lah. Z1, Z2, Z3, berapa? Z3 apa? 3,464 ya. 3,464. Kemudian Z4 sama dengan 5,464. Nah, itu ya. Itu pertama. Kemudian Anda juga buat, ini saya copy aja nih. Copy. Copy, saya paste ke sini. Nah, ini saya bawa buatnya. Garis apa berikutnya? Ini namanya garis X. Nah, karena titik nolnya kita mau taruh di tengah, berarti ini X min 8, min 6, 0, 6, dan 8. Ya. Jadi kita bawa garis bantu. Namanya apa? X ya. X1. Mulai dari sini. Min 6, min 8 ya. Min 8. Nah, kemudian X2. Min 6 ya. Min 6. Min 6. Min 6 itu yang mana? Yang ini nih. Ini garis ini. Ini min 6. Karena ini garis 00. Ya, ini namanya Y3. X3. 0. Yang ini balikan. X4. 6. Dan X5 sama dengan 8. Itu ya. Ini dulu garis bantu ya. Oke, saya save aja. Oke. Nah, sekarang saya mulai. Saya mulai pakai sub saya. Sebentar. Stop dulu ini. Saya akan mulai sub. Saya pakai sub yang lama aja lah. Tidak apa-apa, sama saja. Anda pakai sub yang model Anda juga boleh. Ini saya share sub saya. Ini sub. Ini ya. Kelihatan ini? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, saya mulai ya. Coba lihat ya. Ini layarnya hitam, tidak apa-apa lah. Nanti kita bisa atur ya. Nah, intinya di sini. Satuan ini kita buat keep meter. Karena satuan kita kilonewton meter, umpamanya. Kilogram meter boleh. Nah, kemudian ini tadi. Saya new model. Saya grid only. Ini grid only. Ini oke, biarin aja. Ini ada 2 layar. Ini layar XY plane. Dan ini layar 3D. Mungkin layarnya ini kita perlu XZ ya. XZ. Nah ini. X-nya ke kanan, Z-nya ke atas. Kelihatan? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, yang sebelah kanan kan kelihatan ini. Titik 00-nya di sini. Nggak apa-apa. Nah, sekarang ini mau kita edit. Kita klik aja 2 kali. Klik 2 kali. Oh, di sini. Seri layar ini. Edit grid data. Nah, sementara ini dia gridnya. Ya, kita apa mau ganti X tadi apa? Ada gridnya namanya misalnya X1 ya. Ini boleh memakai huruf yang standar ini boleh saja. Kalau tadi X1 ya boleh saja misalnya. Oke lah kita turun yang tadi ya. X1 kita ganti dulu nih. X2, X3, X4, kemudian lagi apa? X5. Yang ini tadi apa? Min 8,
ini 6, ini 0, ini 6, ini, oh ini di copy aja. Ini copy, paste ke sini. Halo, kelihatan nggak layar yang saya ketik define grid system ini? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, tolong komunikasi ya, komunikatif. Nah ini, sedangkan Y-nya biarin aja. Nah Z ini kan kita ganti tadi, 0, kemudian berapa? Setelah 0 berapa tadi? 0,845 ya. 0,845 ini, 0,845. Ini saya tahu, koma atau titik ya. Saya coba dulu lah. Ini, setelah 0,85 berapa? 3,464 ya. 3 kayaknya di mbaknya kan yang titik apa? Taruh titik lah ya. Kemudian yang berikutnya 5464. 5,464. Oke. Yang ini tidak perlu. Ini dihapus. Delete. Oke. Go to grid line. Ordinate spacing. Oke. Kemudian saya bilang oke. Nah, dia berubah seperti ini, ya. Dia berubah seperti ini. Gridnya seperti ini, sudah siap untuk kita pakai. Kita full grid aja. Ini kalau saya mau di option color display, nah ini diganti aja nih. Backgroundnya putih, oke putih. Poinnya merah, ganti ya. Frame-nya biru atau hitam, oke. Hitam. Ya mungkin perletakannya ini agak ini dikit, kemudian teksnya biru, restraint-nya juga hitam aja lah, apa-apa, sama hitam ya. Oke. Nah ini sudah berubah ya, sudah berubah. Masih 1 menit lagi. Nah sekarang saya mau gambar ini struktur saya, struktur yang seperti ini tadi. Ini nanti kita lanjutkan dengan yang kedua ya, link yang kedua. Nah saya mau gambar seperti ini. Jadi terserah mau gambar yang mana dulu ya. Nah saya biasanya gambar yang struktur besarnya dulu, yang luar dulu. Sisanya nanti kita bagi-bagi. Oke, masih 1 menit lagi, masih sempat. Ini coba perhatikan ya, saya pakai sub saya. Caranya ini, kita pakai ini gambar, ini ya. Gambar, oke, biarkan aja straight frame. Jadi begini aja caranya. Ini ya, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, langsung aja klik apa? Klik kanan, klik kiri ya. Kemudian enter. Kemudian escape. Nah, ini sudah jadi nih. Saya misalnya option dimension. Ini saya besarin lah. Ininya lebih besar, misalnya 3. 8, 10 lah. Teksnya saya bisa besarin itu ya. Ini kalau saya oke, dia akan lebih tebal. Tuh, lebih tebal. Kemudian saya optionnya saya munculkan titik sini. Kamera on. Sekarang orang berapa nih? 33. Ini dari Palembang ada ya? Halo? Ada, Pak. Kampus? Ada, oke. Syukurlah. Jadi ini tugas ini untuk kampus Indralaya dan Palembang ya. Nah, kita akan mulai lagi dengan pemodelan kita tadi. Jadi ini
Kelihatan ya, ini saya ya, apa sub saya ya, halo. Ya, tolong nanti kalau Anda apa misalnya saya lupa ganti screen, tolong diingatkan ya. Oke? Oke. Nah, kita coba lihat ini. Kalau saya ini kebetulan yang di sebelah sudut kiri bawah ini XZ plane pada Y sama dengan 12. Tidak apa-apa, karena titik 00-nya di sini ya. Titik 0 di sini. Atau misalnya saya ganti aja sumbunya warnanya biar enak. Option color display, aksesnya mungkin apa ya, ini saja, coba ya. Enak tak ini. Nah ini ya sumbunya ya, Z itu di tengah-tengah. Jadi ini caranya untuk menampilkan titik, ini harus kita aktifkan dulu ini ya. Kalau di invisible dia hilang titiknya ya, padahal dia ada titik ya. Kalau kita ya anukan titiknya, ini yang versi 14 saja kadang-kadang macet ya. Ini kemudian kalau kita mau string object, ini dia tuh. Jadi ada simpul, ada batang. Jadi kelihatan ini batangnya hanya yang panjang ini, yang atas bawah ini sekaligus. Kita kan mau potong-potong itu, mau potong-potong menjadi berapa bagian tuh, 1, 2, 3, 3 bagian yang sama ya. Yang bawah, yang atas 4 bagian yang sama gitu. Itu dihubungkan. Sebentar saya ini ya, coba saya bolak-balik ke PowerPoint. Nah ini yang bawah ini kan 3 sama, 3 semua ya, dibagi 3, yang atas dibagi 4, kemudian setelah itu dihubungkan satu sama lain ya. Jadi saya kan balik lagi ke sub saya, bagaimana cara membuatnya di sub. Nah ini mula-mula kita sudah buat yang besarnya dulu. Ini kan bentuk string, ini hanya option saja. Kalau saya hilangkan stringnya, ini kan balik lagi dia menyatu ya. Nah kita lihat di sini nanti bisa kita mau mendahulukan peratakan boleh, atau misalnya batang nih. Oke, yang ini dulu saya pilih ya. Pilih batang ini. Jadi kita lihat di bawah ini one frame selected ya. Sudut kiri bawah kalau saya klik ini jadi 2 frame selected ya, karena 2 frame beda-beda saya bisa sekaligus misalnya memecahnya menjadi 3 atau satu persatu. Oke, coba satu persatu dulu ya. Ini satu dulu, satu ini edit, di sini ada edit line divide frame. Nah, Anda bagi berapa? 3 di sini. 3 sama panjang. Jadi last first ratio 1:1. Kalau saya klik OK, tuh otomatis dia berubah menjadi 3. Begitu pun yang ini, diulang lagi saja. Edit line, divide frame 3. Oke, sudah. Yang atas ini berhubung kita sudah tahu, kita mau bagi 4, langsung aja dua ini sekaligus biar cepat. Edit line, divide frame menjadi 4. Jadi kalau simetris enak tuh. Tuh, ya sudah semua terhubung. Ya, jadi ada yang atas 4, kemudian di bawah ada 3. Ini ada yang diagonal yang ini. Nah, untuk menghubungkan ini ya tinggal di anu saja, digambar aja. Ini kan seperti ini kan kita mau seperti ini ya. Nah, ini saya balik lagi sini. Kita kan mau ke sini kapan? Ini ke sini ya, tinggal gambar aja. Terus seret balik ke sini atas ya. Oke. Saya balik lagi ke sub saya. Nah, cepet aja nih supaya ini singkat. Untuk saya tunjukkan cara menggambar frame karena ini yang paling awal dan paling penting ya, geometri di sini ya. Coba sini. Tuh, jalankan aja. Klik kiri langsung pas ketemu titik klik kiri udah jadi. Ini. Nah, berhubung ini dari sini ke sini, nah diputus dulu. Enter, kemudian baru hanya lanjutkan sini, sini, dan selesai. Enter, escape. Nah, udah selesai. Udah selesai semuanya. Jadi tinggal pertakan misalnya. Oke, ini saya kasih misalnya baru trust. Oke lah. Jadi ini trust kita sebut trust 2023 ya. Oke. Nah, namanya. Nah, udah tersimpan dia trust 2023. Ini kasih pertakan, oke, ini sendi. Ya, sini roll ya beda-beda.
assign, join the string, tinggal milih sendi. Oke, sendi yang ini role. Klik dulu titiknya, kemudian baru di assign role. Tuh, udah. Ya. Nah, masalah nomor itu nanti kita bagaimana kita tahu bahwasanya model kita ini sudah benar, ya sudah bisa jalan. Nah, tapi harus diingat bahwasanya ini rangka kuda-kuda. Sebenarnya dia aslinya ini kalau rangka kuda-kuda nggak boleh ada ya, tidak ada boleh ada momen ya, nggak lintang segala macam. Nah, tapi sub ini aslinya dia semuanya dianggapnya frame. Kalau truss itu harus dirilis dulu namanya. Kita pilih semua ini release all ya, ini all. Nah, atau begini saja, saya tidak apa-apa, saya jalankan aja ini, saya run. Ini udah jalan. Caranya apa? Ini analyze, run. Nah ini sudah, ini tidak usah di aktif dulu, yang ini dead aja. Kalau saya run, ini jalan ya sudah. Bentar, ada hasilnya. Tuh ya, lagi jalan. Tuh, sudah ada. Kita ambil exit lagi. Exit. Ini, nah ini. Ini udah jalan ini. Ya, jangan kata kamu udah jalan, ini sudah jalan ini. Buktinya kalau animasi, tuh. Kenapa dia bisa melentur? Akibat berat sendiri. Jadi SAP itu sudah memberikan ukuran profil standar bawaan dia, defaultnya terhadap struktur kita. Nanti kita lihat apa. Ya, tapi itu terserah pokoknya. Ini hanya untuk mengecek bahwasanya model struktur kita itu sudah jalan, udah benar ya, udah benar. Mungkin kalau kita gambarkan nanti ini ada momen, nah itu yang harus kita hilangkan. Misalnya nih momen 33 ya. Ini tuh ada momennya. Nah, sedangkan dia ada ketik momen ya kalau istilahnya ini kan. Oke. Jadi itu aja yang kita mau koreksi nanti ya. Jadi sementara ini struktur kita udah jalan. Jadi kita mau ini kan. Nah, mungkin kita mau lihat nih kalau klik titik ini kalau kita locationnya, Y-nya kan 12 ini, bukan di titik 00 ya. Kita bisa geser. Ini posisinya 12. Jadi kita mau geser mundur supaya dia 00 di sini. Ini bisa. Caranya apa? Kita pilih all. Ini all ya. Kita move di sini. Edit, move ke arah Y. Y-nya min 12. Tidak apa-apa. Min 12. Oke. Dia bergeser tuh. Tuh, bergeser di 00. Jadi kalau saya ambil XZ pada Y 0. Nah, ini ada Y0. Di bawah ada XZ plane at Y sama dengan 0. Nah, ini sudah ada. Hanya digeser aja. Karena kalau 3D, nah ini otomatis dia di depan sini ya. Ininya betul posisi kuda-kuda kita di titik 0. Ini kan posisi 00 semua ya. Oke lah. Sekarang kita lanjut. Sekarang penomoran. Nah, bukan. Bagaimana kita ini mau menjadikan dia sebagai rangka batang. Nah, itu pilih all. Ini namanya assign frame release namanya ya. Frame release. Nah, di sini kalau momennya mau dihilangkan ini dicek ya. Dicek jadi di release. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, kalau saya run nanti dia beda dengan yang tadi ya. Ini kalau saya analyze lagi. Ini dia bidang momennya akan berubah. Ya, dia bidang momennya mungkin ada sebentar. Kalau saya ini kan 0 ininya. Nah, jadi paling bidang momennya ini momennya seperti ini ya, kan berat sendiri. Berat sendirinya bisa kita hilangkan dengan membuat ininya jadi 0 sebetulnya. Ini define material misalnya. Ini materialnya baja ya. Add copy baja. Kemudian yang ini saya assign misalnya. Ini assign
Atau kita pilih satu saja, salah satu. Nah, sebentar. Sign frame section. Define material. Loh. Copy baja. Oke dulu. Define material baja. Ini saya modify, saya buat 0 dulu ininya. Supaya dia tidak dihitung berat sendiri ya. Oke. Kemudian saya define section privacy. Section ini modify, tapi ininya dari baja sementaranya. Jadi dia 0 nih. Jadi kalau saya run lagi kayak tadi ya, saya run, nanti momennya 0 betul 0. Karena dia berat sendirinya tidak dihitung. Ya, karena lurutan juga 0 deh, karena dia tidak ada aneh. Ya, jadi semuanya 0 ini, karena berat sendirinya. Jadi, momen ya, itu nggak ada sama sekali ya. Apa-apa. Nah, jadi itu anunya, cara membuat ininya. Oke, sekarang kita mau buat penampangnya ini, bukan penampang, ngedit ini ya. Ini saya mau kasih nama yang bawah ini batang bawah, jadi inisialnya B gitu ya. B, jadi sini edit, change label, ada element, prefixnya B, bawah. Nah, batang bawah, dengan ini, terus saya edit, alter label, all in the list, nah ada. Oke. Nah, dari mana kita tahu? Kita aktifkan aja ininya, labelnya. Tuh lihat, B1, B2, B3, B4, Nah, yang lainnya masih angko. Ya, ini yang atas saya kasih A gitu. Ya, saya pilih lagi. Ini penting sekali agar supaya kita bisa nanti mudah mengidentifikasi hasilnya ya. Ini saya edit lagi seperti tadi. Ini elemen label. Ini inisialnya A atas. Amin aja. Terus saya edit auto label in the list. Tuh lihat. A1, A2 yang sebelah kanan. Ganti-gantian A3, A4. Kalau mau diturut sama-sama juga boleh juga, enggak apa-apa bisa. Ini misalnya diagonal ya, diagonal, ini diagonal, diagonal. Nah ini coba misalnya diagonal dulu ya, yang sebelah kanan nanti nyusul, nah, supaya apa? Kita tahu bedanya. Ini D, edit auto label, all in the list. Nah berurutan dia D1, D2, D3, D4. Di sini D5, D6 lanjut misalnya. Nah ini. Kemudian saya edit change label. Karena saya kasih D, sedangkan D itu sudah ada, dia maka nyambung yang ini. Nyambung dengan yang ada gitu. Tuh, ya. Tuh, D8, D5 dari sini, D5, D6, D7, D8. Yang tegak misalnya, begitu juga. Ini vertikal misalnya, P ya. P, vertikal ini. Ini sangat penting penomoran ini untuk sistematika kita adalah membaca output tabel. Karena nanti kalau batangnya banyak, kita kan nggak bisa beda tuh. Batang yang mana itu? Atas, bawah, diagonal, tegak. Nah, yang mau dibaca ini, ya nggak ketik kalau dia diajarkan di video-video yang di internet itu nggak ketik ini. Yang mau dibaca ini ya. Hanya yang kuliah dengan saya saja yang tahu tuh. Yang ngedit seperti ini. Jarang sekali saya lihat itu. Belum saya temukan, bukan jarang. Apa perubahan atau pengeditan nomor ya. Penting sekali ya. Oke. Jadi sekarang sudah jadi kita program kita atau model kita, tinggal sekarang kita lanjutkan dengan frame dan model-model ya, bebanan. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Untuk selanjutnya saya akan ambil file yang sudah saya buat supaya lebih cepat ya.
Ada pertanyaan enggak? Yunira Sadila, Belum ada, Pak. eh, tugasnya sudah mulai dibuat ya, belum? Masih masih dibuat, Pak. Bukan ya, yang seperti yang saya tunjukkan ini modelnya ini udah dibuat belum? Dicoba belum? Iya, dicoba, Pak. Ya, katanya kan sudah pernah kan apa pakai SAP ya sebelumnya? Sudah. Sudah, Pak. Nah, ya kalau sudah berarti Anda kan tidak apa dari nol sama sekali, Anda kan pernah. Kalau model grid ini diajarin enggak? Pernah diajarin enggak? Siapa ngajarin dulu SAP kamu? Kamu belajar SAP dengan siapa ya? Hah? Anda belajar Belajar apa sih? Sendiri, Pak, YouTube. Kayak YouTube, ah, Pak, YouTube. pakai grid ini pernah pakai grid, ngatur grid. Pernah, Pak. Pernah ya? Jadi tahu ya. Iya. Oke, jadi awal itu ya kalau memang dia model itu ada di template SAP enak kita ambil ya. Tapi kalau tidak ada ya terpaksa kita mulai dari nol. Dari nol itu dengan mengatur apa grid line ya. Udah grid line baru gambar. Gambar titiknya dulu, boleh juga pakai Excel ya. Excel itu kan ada buat hitung dulu ya koordinat ya. Seperti ini ya, kalau saya mau tahu koordinat titik ini berapa? Gimana caranya? Muhammad Rizal Fikri. Misalnya ini, coba lihat ya puncak ini. Untuk tahu ini koordinatnya angkonya berapa dari mana? Rizal Fikri. Iya, Pak. Untuk tahu titik puncak ini koordinatnya berapa angkonya misalnya berapa dari mana? Mana caranya? Hah? Yang dari edit Brilliant tadi, Pak. Ya pokoknya mana aku nak tahu berapa koordinat titik ini, X-nya berapa, Z-nya, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Mana caranya? Klik kanan, Pak. Edit itu, Pak. Klik kanan bawah, Pak. Klik kanan, terus apa? Itu ada koordinatnya, Pak. Mana? Sudah ini klik apa? Pilih apa nih? Location, assignment, load. Location, Pak. Location. Oke, bagus, benar ya. Inilah koordinatnya ya. Ini apa connective frame-nya ini yang terkonek di titik itu ada batang A8, A7. Nah, kan enak ini. Sudah ada ya. Kalau angka 1, 2, 3 kan enggak jelas itu batang tegak, batang vertikal atau apa ya. Ini itu makanya sangat bermanfaat sekali kalau dari awal kita sudah edit apa label daripada batang. Kalau titik simpul juga boleh, bisa. Misalnya tambah join, misalnya ini ya. Saya ini kasih join misalnya. Ini peretakan misalnya. Saya kasih misalnya ini. Ini apa saya kasih peretakan misalnya. Edit. Ini misalnya awalnya support nih. Sub. Nah, ada sub ya. Ini saya pilih titik simpul. Nah ini. Saya edit auto label. Nanti saya hidupin ini nomor joinnya. Tuh, ini ada sub 1, sub 2. Ya, sub ini bukan sub makanan ya, ini support singkatan ya. Nah, yang lain ini kan masih angka nih. Ada bisa join atas nih JA, ini apa atau saya join tambah J juga boleh juga ya. Kalau mau dikasih seperti itu, oke? Ya. Oke. Sekarang apa kita mau mendesain ya. Mungkin saya langsung saja sini terus. Nah, ini yang sudah jadi ya. Nanti ini akan kita coba, tapi kita lihat dulu ini ya. Apa beban-bebannya. Display misalnya load, join load. Ini. Ada berapa? Ada dead load, ada live load, ada win load. Oke, dead load coba. Nah, itu sudah ada ya. Sudah ada bebannya sesuai dengan satuannya ini ton. Oh, kita rubah kilonewton aja lah. Ini kebetulan sudah ada, jadi biar cepat saya pakai aja ini yang sudah saya buat supaya apa menghemat waktu. Jadi intinya sebetulnya yang tadi ini tadi apa yang intinya tadi apa
apa tadi? Intinya membuat model tadi. Kalau sudah model tinggal masukkan beban. Itu kan tinggal dipilih. Kebanyakan sudah saya coba ya. Misalnya titik ini. Ya klik aja kemudian assign join force. Sini kan ada join load. Load case-nya dibuat dulu. Load case. Anda kan sudah pernah ya. Kalau sudah pernah. Apa dulu tugas saya mau tanya dulu. Muhammad sudah Rio Agustinus Mulyawan. Iya, Pak. Dulu waktu tugas menggunakan SAP itu kan Anda ada bisa memasukkan beban titik ya, beban merata. Sudah bisa kan? Kalau memasukkan beban bisa, Pak. Oke, jadi yang Anda buat kan load pattern-nya dulu ya. Load pattern-nya apa dead load, apa live load ya. Itu kan sudah mungkin saya untuk menghemat waktu nggak usah lagi saya ulang. Yang penting Anda sudah pernah. Jadi ini hasilnya sudah langsung. Kita lihat ini apa dead load. Kemudian kalau saya ganti lagi join load, dead load dengan live load, angkanya berubah 1 sesuai dengan soal ya. Kemudian display, slow load, ini dengan win load. Ini begini. Nanti untuk win load karena kita tinggal minus ke saja sebenarnya kalau mau cepat ya. Itu ya. Kemudian di sini nanti kita lihat ada combination. Nah, kombinasi kan sudah ada nih. Kombinasi 1 itu adalah 1,4 dead load ya. Kombinasi 2 itu di tugasnya pakai kombinasi juga ya. Ardian Sinurat. Iya Pak, pakai kombinasi. Oke, kombinasi ya. Oke, bagus. Kalau sudah oke. Jadi maksud saya tidak usah ulang lagi. Ini kalau kombinasi itu kan ada load factor ya, beban skill factornya ini masukin. Sesuai dengan soal ada ini, kombinasi ini. Kemudian yang tadi yang kombinasi 4 dikasih minus saja. Nah, untuk arahnya terbalik untuk win ya. Oke. Kenapa kita harus buat itu kombinasi ya? Bebannya itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Beban mati misalnya, ya nggak bisa berdiri sendiri. Dia kan nanti kan ada beban angin, ada beban hidup ya untuk gedung misalnya. Nanti akan dipakai gedung itu oleh orang kan. Selain beratnya sendiri, dia harus menahan beban layan, beban fungsionalnya. Jadi sebagai apa? Bagi rumah tinggal, itu beban hidupnya ada 250 ya. Untuk kantor ada 400, itu kan ada angkanya lebih besar ya. Itu harus ada. Jadi memang kita harus mau tidak mau harus pakai kombinasi beban untuk desain. Oke, nah ini sudah. Oke, nah sekarang saya mau tunjukkan frame section. Nah ini define frame section. Nah kalau Anda lihat di sini ada siku banyak sekali ya. Nah ini saya ambil dari import. Nah saya kasih ulang, misalnya ini ya. Define, 10 menit lagi pula ini. Sebentar. Grouping dulu, group. Ini sangat penting. Tadi kan ada yang paling banyak kan grup apa yang nomor 2 ya, yang tugas itu ya. Yaitu batang atas satu grup, batang bawah satu grup, batang tegak satu grup, batang vertikal. Nah, cara membuat grup gimana? Ini saya kasih nama dulu. Grup ini, kasih nama. All oke, new group. Misalnya apa grupnya? Grup atas. Di batang atau atas saja lah. Atas. Ini nama saja, oke. Ini nama. Dibuat dulu. Oke, atas sudah. Grup baru. Bawah. Ini penting sekali ya. Karena biar kita milihnya sekali gitu. Kemudian grup tegak atau vertikal. Vertikal. Kemudian grup diagonal. Oke. Nah. Kalau grup all sudah, all ini semuanya gitu. Nah, kemudian bagaimana tahu bahasanya kalau kita klik grup atas itu batang atas saja yang terpilih ya. Kita klik dulu. Ini atas, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Batang atas kan ada 8 ya. Jangan salah pilih. Anda lihat di sebelah sudut kiri bawah itu 8 frame selected. Ini kelihatan ya. Nah, kemudian ada assign to group. Nah, ini apa namanya?
Loh. Tadi kok enggak anu ya. Enggak saya oke deh, sorry. Aduh, define grup dari oke dulu tadi lupa ya. Ini grup atas, enggak ada apa. Dibuat lagi ya biar lebih ingat, lebih paham. Nggak apa ulang 2 kali. Kemudian grup grup vertikal, oke. Kemudian grup diagonal. Nah ini di oke ke dulu, ya. Oke 2 kali, ini oke. Nah baru nanti di sini ada assign to group. Nah ini kelihatan atas grup, oke. Tuh sudah nih. Jadi kalau saya mau select, ini sudah ini select begini. Select berdasarkan grup. Ini saya pilih atas. Nah, ini kepilih semua yang atas ini, ya. Otomatis kepilih. Ya. Mungkin supaya ini saya option color aja biar enak ya. Saya nggak biasa dengan background hitam nih. Gelap gulita. Ini poinnya merah. Oke, batang boleh hitam lah. Pertakan hitam juga. Akses merah bela biar lemak. Teks biru. Oke. Nah itu kelihatan ya. Kemudian option dimension. Ini bisa sedikit lah. 4 dia tebal ada. 12. Oke. Nah ini aku pilih otomatis ya. Ini aku pilih. Nah kita buat lagi misalnya untuk oke selesai. Ini clear. Jangan lupa clear ya. Nah sekarang batang bawah. Anda pilih batang bawah. Kemudian Anda assign group bawah. Ini saya pilih dulu. Baru assign group. Grup bawah. Nih. Oke. Nah kepilih. Ya. Ya Dianto dah. Ya, Pak. Paham yang saya tadi yang saya jelaskan masalah grouping ya. Ya, paham, Pak. Ya, jadi misalnya ini saya mau milih batang bawah yang sudah saya assign tadi. Tinggal ini mudah. Select berdasarkan grup bawah misalnya, bawah. Oke. Nah, langsung ada terpilih. Tapi jangan lupa clear setelah itu clear. Kalau saya mau pilih assign select group misalnya diagonal, ini belum saya assign, nggak ada yang kepilih ya. Jadi harus dimulai dari vertikal misalnya. Vertikal pilih dulu semua vertikal, kita assign dulu, baru bisa kita pilih. Jadi ini kita masuk ke ini namanya di grup assign grup vertikal. Oke, sudah. Kemudian yang diagonal, oke ini diagonal semuanya kita pilih diagonal, yang diagonal saja ya, biar dia groupingnya jelas. 5 menit lagi selesai, tidak apa-apa. Mungkin untuk betulnya kalau tidak cukup mungkin nanti bisa belajar sendiri lah. Itu anunya bagus, desain videonya bagus. Nah, ini langsung saya assign group diagonal. Yang penting ini saya jelaskan dulu untuk keperluan tugas. Nah, misalnya ini saya mau pilih diagonal, udah grup diagonal misalnya. Ini. Oke, udah diagonal selesai. Oke. Jangan lupa clear. Oke. Nah, sekarang saya mau impor ini ya. Misalnya saya define section, frame section, saya mau impor ini. Ini kan siku, saya pakai kanal. Oke, impor ini kanal ya, style kanal. Nah, ini kita pilih dari ininya SC yang mana? SC Pro biasanya. Section Pro ini. Yang 8 boleh, yang ini apa dari file. Oke. Nah, inilah siku. Semua penampang siku saya pilih semua. Nggak apa-apa. Biar dia bisa milih sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke. Saya impor sini. Oke.
Tuh, udah masuk semua tuh yang siku ya. Nah, sekarang rupanya saya mau buat grouping, define section property. Saya mau masukkan dia sebagai kelompok apa? Lulul. Oh, enggak dia nih tadi. Enggak, saya oke tadi. Oke, ulang lagi ya. Section properties, frame section, import dari kan ini dari section pro ya lupa. Kadang-kadang lupa enter ya, enter 2 kali. Ini oke, ini oke. Import siku. Ini dipilih dulu semuanya. Yang kanal aja lah, yang C tidak usah. Oke. Ini oke. Ini oke dulu, 2 kali oke. Oke. Nah, sekarang saya mau buat, saya cuman milihnya dari kelompok kanal. Ini, saya bilang ini. Ini add new properties. Auto select list. Nah, auto select list saya pilih dari kanal tadi ya. Nah, ini. Seluruh yang kanal saya pilih masukkan dalam auto list. Nah, ini. Add ke sini. Nah, kemudian ini bilang auto namanya apa? Kanal. Kanal. Jadi semuanya kanal ya. C ya. Oke. Nah, jadi ada namanya kanal. Kita tidak tahu yang mana dia akan pilih, tapi namanya kanal. Nah, sekarang nah ini saya pilih semua. Kalau pilih semua mudah all ya. Saya assign sementara, assign prim section dengan kelompok kanal. Lah, kanal tadi belum apa? Ah, ini ada kanal ya. Oke. Nah, tuh kanal semua ya. Kita tidak tahu kanal yang mana itu pilih. Nah, sudah. Saya ini kan, saya save dulu. Kemudian saya mau run. Ini run analysis. Oke, sebentar. Ini analysis-nya set property dulu sebagai apa space trash, tapi UY-nya 0. Oke. Atau dibiarkannya ada yang penting space trash ya, karena dia rangka batang. Ini kemudian saya run. Kemudian saya run now. Oke, sudah run. Kita belum tahu nih profil yang mana yang dipakai. Ini dengan apa asumsi semuanya berdasarkan apa gaya batangnya gitu ya. Run kita yang pertama, tapi run pertama ini menggunakan apa profil yang diambil sendiri gitu. Kita belum tahu profil itu aman apa enggak. Kemudian profil apa yang paling ya diambil yang paling kecil gitu ya. Nah, nanti kita di sini mulai mau didesain. Desain steel frame, kita lihat dulu aturan yang mau dipakai. Nah, ini oke. ISJ oke, kita ambil yang default aja, ini nggak usah dirubah, ganti, ini oke. Kemudian ini yang penting, desain steel frame. Ini desain group. Ini kan pakai all bukan all, nggak ada desain group ya, karena dia masing-masing gitu, masing-masing, nggak pakai grup. Nah, tapi di sini kita harus pakai desain combo. Nah, ini yang penting. Combo 1, 2, 3, 4 sudah pakai. Yang ini jangan uncheck ya. Diceknya dibuang agar supaya dia tidak apa juga menghitung apa load combination bawaan sub ya. Kalau Anda klik ini dia akan menghitung bawaan sub. Bisa-bisa yang ini di override ya, tidak dipakai. Yang kali ini lebih besar pakai yang ini. Tapi kan kita ini sesuai dengan soal ya. Oke. Sekarang coba kita run desain. Nah, check. Nah, tuh lihat. Sekarang kita lihat sudah ada apa ini? Apa profilnya dan warna. Nah, kalau kelihatan warna ini hampir hampir merah gitu. Kita bisa tampilkan rasionya. Ya, sementara misalnya saya ini. Saya bisa ini print
print grafik misalnya nih ya. Print grafik. Oops, sorry. Setup. Atau kalau enggak, nah ini PDF saja sementara ya. Kita pakai PDF. Kita pakai landscape. Ya, saya bisa print. Letter. Kalau enggak, yang paling mudah print screen. Ya coba, kalau udah galak pening print screen, Pak. Print screen, langsung ada masukkan di apakah notepad boleh atau misalnya di sini saya langsung ini saja. Pakai sub ini. Sekadar untuk ini saja. Untuk datanya. Terus sebentar saya buka Word gitu ya. Atau Word yang tugas. Ini ya. Saya print, saya share ke sini. Nah ini. Oke. Apa-apa. Sekarang saya share, saya buka Word saya tadi. Mana tadi Word? Saya buka PR. Nah ini ya. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Yang saya print screen tadi. Ini ya. Kita lihat Kelihatan, Pak. ini. Oke, itu masing-masing beda-beda tuh anunya. Ada yang kebetulan sama ya, terserah dia milih sendiri gitu ya. Bukan berarti dia grup. Kita kan nggak assign desain berdasarkan grup. Berdasarkan gaya masing-masing. Mungkin karena gayanya sama, jadi profilnya sama. Oke, sekarang saya balik lagi ke SAP. Oke, ini kita lihat misalnya desainnya berdasarkan ininya, angkanya gitu, ratio colors. Tuh, oke, dia aman ini, masih di bawah 1, oke. Tapi walaupun mepet sekali, berarti yang paling ekonomis toh. Nah, oke, jadi ini hasilnya, hasil desainnya. Kemudian kita save. Kemudian kita run lagi, karena ini baru berganti soalnya. Kita run lagi ulang. Set run analysis. Kan dia pakai siklus ya. Siklus, kita tes apakah dia masih stabil, masih profil yang lama, atau berganti dia. Karena yang awal tadi, ini kita lihat, ini akibat deadlock saja, ini berapa nih? 0, dalam mili ya. Dalam mili. Ini berapa? 7,9 mili ledutan paling akibat deadlock ya. Nah, kita lihat di sini, kita ulang lagi. Ini desain grupnya tidak ada, grup, kemudian kombinasinya masih yang tadi. Kita run ulang. Kenapa run ulang? Karena apa? Karena profilnya sekarang berganti. Sedangkan yang pertama tadi profilnya berdasarkan profil bawaan standar ini. Untuk memastikan saja nih, mudah-mudahan dia tidak berubah dan masih aman gitu. Still check. Nah, masih tidak berubah, berarti oke. Ini sudah stabil berarti ya. Nah, ini juga berubah dikit ini. Coba lihat, berubah sedikit anunya. Rasionya ya. Kalau ini saya print sekali lagi. Saya print, saya tempel ke Word saya tadi untuk membandingkan run pertama dengan run kedua. Ini ya, run kedua. Ini saya save. Kemudian saya balik sini, saya cek ininya tadi. Desain, frame. Nah, yang seperti ini Anda harus buat ya, anunya. Tuh. Beralih ke sini dia anunya, betul, anunya yang 0,9. Tapi tidak apa-apa selama dia tidak ada yang tidak ada yang satu atau merah, itu aman. Ini saya klik ini misalnya, saya detailnya ini. Kalau mau detail lagi ini hasilnya ya.
Nah, yang seperti ini Anda harus buat ini ya, screenshotnya seperti ini. Bebannya, kemudian ininya, hasil run-nya, displacement-nya, itu Anda buat. Displacement-nya. Displacement. Misalnya kombinasi 4 atau kombinasi 1 ya. Displacement. Tuh lihat, Anda cek ini berapa? 11 mili titik ini. Kalau klik ini, nah inilah displacement. Nah, nanti kita bisa lihat ininya di sini. Di table. Display table. Nah, ini misalnya kita mau tahu frame assignment. Frame section assignment ini ya. Yang saya bilang tadi ya. Section assignment, kalau saya oke. Tuh, kanal-kanal ininya sudah semua sama. Ininya saya bisa ekspor ke Excel. Ini saya share Excel saya. Mana Excel? Nah, ini ya. Nah, halo. 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 Iya, Pak. Iya, Pak. Kelihatan tabel Excel saya? Ada, Pak. Nah, ini ya, kelihatannya di Excel. Nah, jadi ini sudah masing-masing A1 sekian. Ini betul-betul masing-masing berdasarkan gaya batang masing-masing ya. Nah, tapi saya juga bisa buat tampilan Excel untuk yang lain. Dan ini saya balik lagi ke ini saya. Ini ya, saya buat display tables. Nah, coba perhatikan ini. Ini design data still frame. Miscellaneous ya. Material list. Nah, ini yang paling penting ya. Object section properties. Ini. Nah, karena ini ada beratnya. Anda mau dalam satuan kilogram bisa, dalam ton juga bisa, tergantung ini. Apa ini yang terakhir dalam kilogram ya, atau dalam kilogram lah. Kalau ton gue bisa gini. Ini saya bisa coba perhatikan ya. Ini Anda harus tampilkan punya Anda. Untuk tipe yang sekarang ini, desain 1 namanya. Ini hasilnya ini. Materialis ini. Nah, saya bisa ekspor ke ini. Anda pilih sendiri ininya. Satuan yang Anda pilih, tapi lebih bagus pakai kilogram ya. Pakai kilogram. Ini saya share. Ini harus Anda tampilkan. Ini ya. Karena ini mau tahu beratnya, karena nanti ada dibuat tabel. Nah ini. Jadi kelihatan ini? Halo? Halo? Ya, Pak. Nah ini. Ya, panjangnya boleh dalam mili, boleh meter ya. Tadi saya butuh mili. Tapi yang penting ini. Apa ininya? Butuh total beratnya tinggal di sini ditotalkan pakai Excel. Sum. Nah, jadi sementara desain 1 ini berat struktur Anda itu kuda-kuda itu 518 kilo. Hampir setengah ton ya. Ini Anda buat tabel 1 karena nanti akan saya tagih ini untuk yang desain 1 ini namanya desain 1. Ini desain 1 ya. Desain 1. Desain 1. Nah, ini beratnya sekian ya. Desain 1 ini. Nanti kita ini kita buat tabel ini. Ini browse. Jadi tugas, ya terserah lah pokoknya dibuat di mana saja ininya. Nah, hal yang sama nanti Anda buat ini untuk tabel berat. Tapi intinya harus Anda pastikan itu semuanya di bawah
1 rasio tegangannya ya. Oke, ini 1, oke ya. Sekarang saya balik lagi ke ini, ke sub saya. Oke, selesai dapat itu. Oke, sekarang saya mau ulang ini pakai grup, pakai grouping ya, pakai grouping. Jadi groupingnya caranya begini. Apa kita ulang ini, kemudian kita buat all aja semua. Ini oke lah. Ini saya pilih ulang ya. Ini untuk saya save dulu, save as. Jadi kalau tadi apa versi desain 1, ini saya bilang ini keras 2023 desain 2. Desain 2 ini groupingnya ada 4 ya. Desain 2 dengan 4 grup. Nah, saya kasih nama aja. 4 grup. Jadi awalnya saya kasih semua ini sama. Ini assign frame-nya semuanya all. Frame section semuanya kanal. Nggak tahu kanal berapa ya. Pokoknya kanal dulu. Kayak tadi lah awalnya kan kanal. Oke. Nah, kemudian di grouping. Jadi kita grouping ini saya save dulu. Jadi sudah beda dengan file yang tadi ya. Bisa Anda save as dulu. Kemudian waktu ini Anda analyze. Oke, sama kayak tadi run juga. Run. Nanti akan kelihatan ini nanti akan lebih berat dari yang pertama. Karena ini groupingnya sudah apa, yang kecil misalnya diagonal, kecilnya berapa, besarnya berapa, diambil yang paling besar gitu. Nah, jadi di sini Anda desain, coba perhatikan. Kita kayak sini, desain grup. Nah, ini atas, oke. Bawah pakai, diagonal pakai, vertikal pakai. Ya, all enggak. Jadi dia masing-masing ini. Oke ya, jangan lupa ya. Ini kemudian Anda langsung desain, still. Yang ini tetap sama, kombonya tetap yang tadi lah. Kemudian desain, still frame, desain cek. Nah, dia cek. Tuh, lihat. Dia kelompokkan sama semua ya. Ini sudah biru semua. Ini saya print screen. Judulnya ini desain grup. Wah, jadi saya masukkan sebagai bukti di mana saya. Di Word saya. Ini saya masuk sini. Jadi Word saya ini seperti ini. Ini ya. Nah, ini Word-nya sudah saya buat sini. Saya print screen tadi ya, berdasarkan yang 4 grup tadi kan ini hasilnya ya. Oke, balik lagi ke sub. Nah, ini saya print lagi ini tadi. Display, oke, milih apa? Display show table yang kayak tadi juga. Ini. Apa itu ini? Enggak usah. Ini saja langsung yang apa? Miscellaneous data ya. Ini oke. Atau bisa di-run sekali lagi untuk memastikan bahwasanya ini tetap stabil. Oke, coba kita run. Saya lupa tadi. Run lagi, sekali lagi run. Run. Oke. Run. Nah, yang versi 14 saja agak lama ya. Nah, oke. Coba kita lihat akibat deadload kombinasi 1 ini berapa tadi? Tuh, besar dia. Up. Lanjutannya. Oh, kok ton meter. Ini kilogram force mili. Oke, lebih kecil ya ini. -8 akibat kombinasi 1. Apa? Sekarang saya desain lagi, ulang lagi. Desain cek. Tuh, masih sama ya. Sama oke. Sekarang baru yang tadi, display, show tables. Kemudian yang ini tidak usah. Ini tidak usah. Cuma yang ini saja. Coba miscellaneous material list. Oke, untuk ini saya print screen, saya share. Ini untuk apa? Mana tadi? PBTS.
Nah, saya share di grup cara menampilkan tabel berat total ya, berat untuk masing-masing penumpang, itu sudah saya share. Jadi ini saya oke. Ini kemudian saya export to Excel. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Ini ya. Ini kalau saya jumlahkan. Nah, kan lebih besar ya. Halo? 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 Nah, nyawa Iya, kan. Pak. Ini kelihatan enggak Excel saya? Ini desain 2. Kelihatan, Pak. Nah, yang dikit, yang Anda tuh apa? Coba apa ini dikit ya. Responsif dikit. Nah, ini saya bisa copy. Saya copy ini. Saya buka lagi Excel yang tadi. Ini saya paste. Nah, ini. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini perbandingannya. Ini desain 1 tadi kan berdasarkan masing-masing profil apa tuh berat atau gaya batang itu kan pasti lebih kecil loh, bervariasi ini. Tapi kalau ini kan tinggal 3 ini. Ini kebetulan walaupun dia 4 grup ya karena ada yang disamakan dia tiga profil, tapi akibatnya lebih besar ya, lebih besar. Oke. Oke. Nah ini maksudnya nanti ini Anda buat nanti anunya butuh untuk rekapnya di sini. Kita buat grafik misalnya ini ya. Ini sama dengan ini. Sorry. Ini saya copy, taruh di sini. Paste special values. Oke, itu desain 2 gitu juga sama. Ini copy, ini paste special. Maksudnya nanti Anda buat grafik, kelihatannya di 1, 2, 2, 3, itu nanti berbeda apa. Kalau ini saya buat aja grafik. Ini apa? Buat grafik. Udah kelihatan tuh grafiknya. Insert grafik, ya grafik yang biasa saja. Tuh di kolom. Nah ini ya sudah ada. Ini sementara nih perbandingan antara. Ups. Halo, ngerti tak? Halo? Halo? Ya Pak, Kelihatan enggak ini grafik saya? kelihatan Pak. Nah, jadi Anda tugas nanti begini. Harus buat ini. Ya, nanti desain 3 juga dibuat juga. Jadi kan makin besar dia anunya kan dia seragam semua ya. Seragam semua caranya apa? Oke, saya balik lagi sini ya. Balik ke sub saya, mana sub tadi? Oke. Sub, oke. Nah, ini Anda save dulu. Save as dengan satu grup atau misalnya dengan all satu grup, maksudnya sama ya, satu grup itu maksudnya semuanya sama. Kalau yang tadi yang awal tadi bukan sama sekali pakai grup masing-masing ya. Ini Anda save dulu. Nah, kemudian caranya pertama Anda ini ya pilih saja misalnya ini assign frame sectionnya dari kanal juga sama, dari kanal semua, oke. Ya, balik lagi asal, kemudian Anda run seperti tadi sama Anda run. Oke, Anda run. Kemudian setelah itu Anda desain. Nah, tapi di sini coba perhatikan. Anda desain grupnya pakai yang ini dibuang, ini tarik lagi.
tarik lagi ke samping kiri. Nah, Anda masukkan all, karena all ini adalah untuk semuanya sama. Oke. Nah, kemudian Anda save, Anda mulai run lagi, Anda desain, design check. Tuh, kita lihat semuanya sama. C798 ya. Ini kita save, kita run ulang untuk memastikan dia tetap sama dan tetap aman. Oke. Oke. Apa? Oke. Sekarang saya desain, ya tetap sama desain grupnya 1. Kemudian desain kombonya juga sama. Yang pakai 4 tadi. Kemudian saya desain cek. Start desain cek. Oke, ini saya print screen. Saya perhatikan ya. Print screen saya masukkan ke Word saya. Jadi di Word saya tadi ada 3 grafik sesuai dengan desain yang diminta. Ya. Ini gambar hasil desain 1. Desain 1. Coba perhatikan nih Word saya ya. Jadi Anda harus buat ini nanti. Di hasil desain 1 ini hasilnya. Kemudian ini hasil desain 2 buat. Hasil desain 2. Desain 2. Ini hasilnya. Hasil desain 3 yang ini. Plus tabelnya tadi. Yang 3. Ini ya. Ini. Kemudian tabel. Oke, balik lagi ke tabel. Balik ke sub. Buat tabelnya ya kayak tadi. Ada display, tables. Kemudian oke langsung. Tuh, lihat langsung 0,9 karena seragam ya. Kalau saya ekspor boleh juga. Ekspor dari Excel. Hasilnya ini. Coba Anda lihat di Excel saya. Ini Excelnya. Ini ya hasilnya. Ini desain 3. Ya, desain 3 sama dengan inilah. Jumlahkan sama dengan ini. Sama dengan atas. Karena satu profil ya. Sama dia. Ini. Anda blok. Kemudian Anda copy. Masukkan dengan yang Excel yang tadi. Yang sudah ada grafiknya tadi. Ini ya. Sip. Coba. Yang ada grafik. Nah, ini ada grafik ya. Nah, akan tambahan ini. Ini saya copy ke sini. Tambah di sini. Paste. Special. Values. Nah, Anda tinggal tambah grafik Anda ini. Select data. Nah, dimasukkan. Jadi, nah ini aja. Oke. Atau Anda buat lagi baru lah. Pada pusing. Nah, saya grup dulu. Kemudian insert grafik yang sederhana saja. Ini 2 kolom. Nah, kenapa nak nambah? Oh, dalam ton, sorry. Nol, ini salah ini harus dikali 1000 ya. Salah, ini 1000 ini kali 1000 ini. Sama dengan, karena dalam ton ya, itu dalam kilo, itu masalahnya. Grafiknya jadi aneh, enggak konsisten jadi. Nah, itu ya. Ini datanya. Ini grafiknya. Jadi yang Anda harus buat nanti seperti inilah kira-kira ya. Anda buat tabelnya. Ini 1, 2, 3. Ini anunya. Apa itu grafiknya. Ini kesimpulannya.
Ini saya delete aja. Oke. Kalau saya boleh print screen, apa saya dan saya share di grup ya untuk hasil akhir yang harus Anda buat seperti ini. Minimal ditambah dengan keterangan-keterangan yang lain. Ini saya buka Word saya tadi. Kesimpulan. Kesimpulan. Nah, jadi skenario-nya tinggal pilih yang mana mau digunakan. Ya. Ini kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Jadi inilah apa Anda yang harus Anda buat. Ini desain 1, ini contoh lah. 1, desain 2, desain 3, kesimpulan. Ini tidak salah ini. Nah ya. Desain 2, desain 3, kesimpulan. Nah, oke ya. Sesuai dengan data Anda masing-masing ya. Data Anda masing-masing. Ini saya sip. Pertemuan 3. DF. Ini saya akan share di grup sebagai pedoman untuk penyelesaian tugas Anda ya. Grup ini jam berapa? Oh, oke. Ini new saya share di PBTS. PBTS. Oke, itu sudah saya share di grup WA. Coba lihat di grup WA grup data yang barusan saya buat, yang saya buat ininya juga hasil akhirnya dari PR itu ya. Bisa dilihat nggak? Halo? Di grup WA. Ada ya? Ada enggak? Ada, Pak. Ada ya, oke. Kalau sudah ada itu, jadi itu pedoman Anda untuk menyelesaikan tugas. Waktu tugas itu sampai hari Sabtu. Ya, tugasnya sudah saya ini kan tadi saya jelaskan dari awal pembuatan model, kemudian beban-beban Anda kan sudah belajar, kemudian yang penting desainnya tadi. Anda waktu menghitung struktur tugas itu pakai seperti itu enggak? Halo? Yunira Sadila? Iya, Pak. Pakai itu enggak kira-kira? Ada desain Tidak, satu Pak. desain. Apa jadi mana kamu Samuga loh atau pengelompokan profilnya seperti apa? Sama, Pak. Dianggap sama semua? Dengan kombinasi beban, iya. Nah, itu akhirnya kan yang paling berat ya enggak? Iya. Padahal kita bisa ini, tapi memang ada plus minusnya semua. Dia bilang tadi kalau dia beda-beda setiap batang itu ya harus hati-hati dalam pemasangan ya. Kalau grouping yang nomor 2 itu agak lebih rapi, yang atas sama-sama atas, mudah juga. Tapi kalau sama semua akibatnya apa? Paling berat dan paling mahal. Itu aja kesimpulannya. Jadi tinggal kita milih dari 3 itu mau yang mana gitu. Ada plus minusnya semua. Oke, coba tolong dihidupin kameranya. Saya akan ambil absen. Yang mau cepat nih, sekarang saya ada mau kuliah yang lain. Kalau enggak ada kameranya sudah. Oke, saya ambil ya. Saya ambil kameranya karena tinggal 4 menit lagi. Karena saya harus kuliah Unstruct 1. Punya cuma selisih setengah jam. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti nanti untuk PR-nya itu buat seperti yang Bapak kirim di PDF itu, tapi untuk rangkanya itu pakai yang punya kita di Baja 1 itu, Iya, Pak. tuh ya, datanya masing-masing. Ya, datanya sesuai dengan data Anda masing-masing.
Ya, ngerti? Oh iya Pak, tapi itu kan profilnya sama Pak. Nah, berarti tetap mau dibedain juga nanti pas Lah iya, ngerjainnya. iya itu nggak benar kalau dia sama, itu salah satu opsi. Tapi opsi Anda itu opsi yang paling mahal, paling berat kalau dia sama semua profil. Ngerti tak? Oh iya, berarti profil lainnya itu nanti kita cari aja ya Pak. Iya, Bebas ya terserah. untuk. Seperti saya Oh, tadi boleh mau pilih yang kanal boleh, mau yang siku boleh. Anda ambil aja import dari SAP. Itu pasti kalau Anda install SAP itu pasti ada itu database-nya. Tinggal Anda oh milih iya. mau double siku boleh, mau siku boleh, mau kanal boleh, mau IWF boleh. Tapi ya biasanya kuda-kuda itu paling kanal ya atau siku-siku. Jarang dia pakai IWF. Dia nanti terlalu mahal deh kalau IWF. Ya, itu. Ya, ya Pak. Coba aja Terima kasih seperti Pak. kayak rangka kuda-kuda Bajaringan kan semuanya kanal itu. Nggak ada yang profil IWF. Kalau IWF itu untuk biasanya untuk balok balok jembatan atau gedung gitu ya. Untuk balok dan kolom. Tapi kalau untuk apa kuda-kuda itu jarang sekali dipakai IWF ya. Jarang. Biasanya pakai ini ya, pakai apa? Pakai tadi kalau kalau tidak kanal siku. Kalau tidak double kan, double kanal atau double siku. Ya. Ya tinggal Anda coba-coba aja lah. Nanti kita kelihatan nanti anunya. Kalau Anda makin banyak coba-coba nanti grafiknya itu beda-beda angka anunya, beratnya. Tapi trennya tetap yang pertama itu yang desain berdasarkan berat apa gaya batang masing-masing itu paling ringan. Yang seragam seluruhnya paling berat. Nah, ada tengah-tengah. Tengah-tengah itu grouping. Ngerti tidak? Batang atas ya, batang bawah, batang diagonal, tegak. Kalau misalnya Anda tidak ada batang tegak ya batang diagonal ya. Ya gitu. Tapi biasanya ada ya, batang tegak, batang diagonalnya ada biasanya. Oke, bagus. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita bubar? Nggak ada. Kalau tidak ada, silakan Anda pelajari lagi. Tapi ingat waktunya, karena ini sudah lewat dari kemarin, karena saya juga belum upload tempat untuk submit tugasnya. Sekarang udah saya buat itu, dan waktunya tinggal hari ini, besok, sama lusa. Betul. Oh, sama 3 hari lagi ya. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu saya buat sampai jam 12 malam lah. Ya, Anda bisa masih buat tugas itu. Kalau Anda buat dari sekarang itu saya kira tidak sulit lah ya. Ya tergantung inilah modelnya Anda kan sudah buat masing-masing. Jadi kayak batang itu nggak perlu lagi pakai manual. Langsung sub semua. Tapi Anda tampilkan nanti ya. Yang seperti yang saya share di PowerPoint sebelumnya itu. Beban itu Anda tampilkan. Beban berat sendiri. Dead load, live loadnya seperti apa, wind loadnya seperti apa. Tampilkan. Sesuai dengan tampilan dari sub. Untuk memastikan dia sama. Karena sudah hitung untuk beban atap. Karena sudah dihitung manualnya, kan sudah ditugas Anda, tinggal Anda masukkan aja angkanya. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, kalau nanti masih ada pertanyaan, boleh Anda japri saya, atau misalnya mau mau buat, kalau mau responsi, asistensi, boleh saja. Tapi malam, jangan siang. Kalau janjian malam, misalnya jam setelah lepas Isya, ya nanti saya bisa jelaskan lagi ya mengenai tugas. Tapi kan saya kira tadi kan tugasnya kan tidak begitu sulit ya. Cuman tadi yang pertama tadi grouping, buat grup dulu ya. Terus impor yang tadi, impor profil. Kemudian dari profil itu Anda jadikan dia sebagai auto list, auto select list. Jadi daftar yang akan dipilihnya secara otomatis itu Anda buat dulu dari kelompok mana, kelompok kanal, kelompok siku atau apa gitu, dibuat dulu. Sudah itu baru assign grup, assign seluruhnya, kemudian baru nanti waktu desain tinggal desainnya berdasarkan gaya batang masing-masing, jadi tidak ada grouping atau yang tadi